Selamat pagi di hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021. Apa kabarnya untuk hari ini Anda semua yang baru memulai hari dengan aktivitas dan juga kegiatan? Hari ini semoga kita semua mendapatkan udara yang enak untuk kita bernafas merasakan nikmat Tuhan yang begitu luar biasa di saat kita bisa bernafas dengan lega. Lalu semoga juga di tempat Anda masing-masing juga udara serta cuacanya cerah sehingga bisa menjalani aktivitas hari ini dengan mudah tanpa harus khawatir nanti hujan atau bagaimana begitu ya. Hari ini di hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, Semanggi kembali menyapa Anda, menemani Anda kembali di dalam aktivitas dan kegiatan pagi hari. Merasakan kebaikan dan juga berkat Tuhan hari ini yang kadang-kadang kita itu lupa ya dengan berkat Tuhan bahwa tiap pagi kita bisa merasakan hidup, tiap pagi kita masih bisa bernafas. Kerap kali kita lupa dengan nikmat dan juga berkat yang mungkin sebetulnya kerap kita anggap sebagai hal yang sederhana. Tetapi saat kita sudah tidak bisa merasakannya, mungkin kita lagi capek atau mungkin kita karena alasan tertentu kita tidak bisa menikmatinya, kita baru sadar bahwa ternyata selama ini kita lupa dengan berkat Tuhan yang sederhana ini. Maka sambil kita bersyukur atas nikmat dan juga berkat Tuhan yang begitu sederhana tetapi begitu mahal dalam hidup dan kesehatan kita, saya akan menemani Anda semua di dalam hari ini dengan bacaan Injil dari Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, suatu ketika saya punya sebuah pengalaman di mana saya merasa bahwa apa yang saya kerjakan pada titik tertentu hanya membuat saya menjadi lelah. Akhirnya menggerutu dan seolah apa yang saya usahakan tidak banyak hal yang bisa saya syukuri. Mungkin tidak hanya saya, tetapi mungkin kita semua pernah mengalami ini ya. Di saat kita sudah melakukan segala sesuatu dengan luar biasa, kita sudah memberikan semuanya dengan semampu dan sebisa kita, ternyata lalu ada sesuatu yang membuat kita kok sepertinya tidak banyak yang bisa saya syukuri. Apalagi di saat kita merasa kita bekerja seorang diri saja. Perasaan ini makin parah di saat kita melihat ada orang lain yang dengan santainya menjalani hidup. Tidak mau ambil bagian, lebih banyak menjadi penikmat dalam sebuah acara atau usaha bersama. Pengalaman lain yang lebih dekat dengan kita adalah di saat kita dihadapkan pada kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain. Mungkin kita akan menemukan orang yang sulit untuk diajak terlibat. Lebih banyak memilih untuk memasrahkan pekerjaan pada kita. Baru nanti di saat pekerjaan kita kelihatan akan berhasil, dia mulai ikut ambil bagian. Minimal supaya kesannya dia ikut bekerja. Jadi di saat kita berusaha, merencanakan mungkin di dalam tahap-tahap yang sulit, dia lebih banyak menonton, lebih banyak ambil sisi aman, kemudian tidak mau terlibat. Tapi kalau sudah mau berhasil atau proyeknya sudah mau selesai, biasanya orang-orang seperti ini akan mulai ikut ambil bagian supaya dia kelihatan terlibat. Rasanya lelah di saat kita punya partner yang seperti ini. Kita berjuang sendirian, bekerja tanpa bantuannya,
Tapi kalau misalnya kita renung-renungkan, sebetulnya perasaan ini mungkin bisa jadi muncul karena kita merasa bahwa kita selayaknya mendapatkan apresiasi dari apa yang kita buat. Maka di saat apresiasi itu tidak datang, ada kekecewaan yang terselip, seolah jadi kerikil yang menyusup di sela-sela jari kaki. Kita bekerja hanya untuk mengerjakan sesuatu, tapi tidak ada sukacita yang kita tambahkan dalam setiap tenaga yang kita keluarkan. Hari ini, kita diajak untuk bermenung bersama dengan Maria dan Marta yang dikunjungi Yesus di rumahnya. Marta dengan begitu total mencoba untuk menyiapkan semua hal. Mungkin dia menyiapkan jamuan, dia mungkin menyiapkan tempat untuk istirahat Yesus dan murid-muridnya, mungkin dia memasak, atau hal lain yang dia usahakan agar Yesus merasa nyaman. Sementara di sisi lain Maria justru dianggap Marta hanya diam, tidak ambil bagian, dan justru hanya diam di samping Yesus. Marta merasa bekerja seorang diri, padahal harusnya mereka melakukan itu bersama. Tapi jika kita melihat lebih dalam, Yesus sebetulnya tidak menuntut supaya disiapkan banyak hal dalam kunjungannya. Sikap Marta sebetulnya adalah sikap yang amat baik. Dia punya rasa hospitalitas yang tinggi, ingin menyambut dengan sebaik mungkin, menghormati tamu yang datang dengan menyiapkan semua hal. Namun, menjadi kurang di saat sikap hospitalitasnya hanya berhenti pada sebuah pekerjaan, tidak sampai pada sebuah tindakan hati yang bahagia. Dan inilah yang membuat dia menggerutu. Ia seolah melihat Maria sebagai pribadi yang tidak peka, tidak mau membantu, dan membiarkannya kerja seorang diri. Padahal sebetulnya tidak ada yang menuntut dia untuk melakukannya. Pertanyaan untuk kita pagi ini adalah, apakah di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap keramahan, dalam setiap sikap hospitalitas kita sudah ada hati yang gembira, yang ikut berperan, atau hanya berhenti pada tindakan kerja yang akan membuat kita menggerutu di saat kita merasa kerja sendirian. Semoga hari ini dalam setiap pekerjaan kita selalu bahagia dan gembira dalam setiap karya dan pekerjaan kita. Karena itulah kuncinya kita mendapatkan sukacita. Kita boleh mendapatkan atau punya banyak rutinitas. Kita boleh memiliki banyak pekerjaan dan tanggung jawab. Kita juga mungkin boleh sebagai manusia punya harapan-harapan indah dari setiap pekerjaan yang kita buat. Tapi jangan sampai kita menjadi budak dari rutinitas, dari pekerjaan, dari kesibukan itu, yang justru hanya akan membuat kita kerja, melakukan sesuatu terus-menerus, tetapi kita justru lupa untuk bahagia. Kita lupa untuk menikmatinya. Kita lupa untuk bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga hari ini dalam setiap rutinitas, pekerjaan, dan juga kegiatan kita menjadikannya tidak hanya sebagai sebuah cara atau sebuah pekerjaan belaka, tetapi semoga juga kita melibatkan hati kita, dan semoga karenanya kita menemukan bahagia dan menemukan syukur karena Dia senantiasa menyertai kita. Selamat pagi, selamat menikmati pagi hari ini, selamat membuka hari baru dengan penuh syukur dan semangat pagi hari ini.